Masih di Mata 4, kita kulik mata politik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugi dari Mata 4. Kali ini kita bahas politik ya. Untuk parlementaria DPRD Kota Bekasi. Kita bersama dengan Bu Evi Mafriningsianti. Masya Allah. Salam sehat, Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama-nama ningrat nih agak susah disebut memang. Biar nggak umum ya. Bun, ini Bu Evi ini kita ketahui periode kedua anggota DPRD Kota Bekasi ya. Dari sebelumnya Komisi 4 ya, Bun ya. Sekarang Komisi 2. Ini Komisi 2 lebih ke pembangunan infrastruktur. Tadi belum lama Bunda baru selesai rapat Banggar bukan ya? Kalau di Banggar itu boleh Bun ceritain dong rapat bahas apa tadi itu? Kebetulan di Badan Anggaran saat ini sedang membahas terkait dengan RAPBD tahun 2025 ya. Bagian dari tupoksi Badan Anggaran adalah membahas terkait rancangan pendapatan anggaran belanja daerah di tahun berikutnya, yaitu tahun 2025. Memang mekanismenya biar lebih efektif kita atur nih di Banggar ini pembahasannya dari yang pertama terkait dengan pendapatan dulu, kita panggil nih semua OPD penghasil. Kemudian setelah selesai di pembahasan pendapatan, kita masuk di pembahasan terkait dengan belanja. Nah, di belanja juga kita akan lihat berapa persen dari APBD yang akan dibelanjakan di tahun 2025. Dan tentu kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan mandatorinya. Ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi di dalam menyusun RAPBD. Salah satunya misalnya di Dinas Pendidikan itu secara mandatori harus 20% minimal dari APBD. Nah, sama halnya dengan bidang-bidang lainnya. Sehingga kita di Badan Anggaran memastikan juga bahwa pola atau skema dari postur dari fiskalnya yang tertuang di RAPBD ini memang sudah sesuai. Bahasa umumnya berarti ini ngebahas anggaran uang rakyat nih ya. Yang tadi Bunda mengatakan memanggil OPD atau organisasi perangkat daerah yang ngambilin apa ya bahasanya ya? Bukan ngambil yang tapi pelayanannya lah ya. Pelayanannya untuk dari pajak, dari mana gitu ya. Terus nanti di skema anggaran ini kemana aja gitu, betul ya Bun ya? Berarti kalau anggaran tiap OPD itu ada batasnya ya untuk belanjanya ya? Iya, pasti ada batasnya dan disesuaikan dengan kebutuhan yang jelas. Kan sudah ada skemanya juga. Tadi seperti Dinas Pendidikan tahun 2025 itu anggarannya kurang lebih 1,9 triliun dari APBD yang akan ditargetkan sebesar 6,6 triliun. 1,9-nya adalah alokasi untuk anggaran pendidikan. Dan secara mandatori itu harus 20%. Kalau 1,9 itu kurang lebih dari 27%. Artinya sudah sesuai. Gitu. Nah, ini yang kita pastikan. Kenapa anggaran pendidikan memiliki porsi yang lebih besar? Karena memang sesuai dengan amanat undang-undang bahwa layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah bagi warganya antara lain selain kesehatan adalah pendidikan. Jadi kita pastikan, kita kawal juga teman-teman di Komisi 4 tupoksinya harus juga mengontrol, mengawasi terkait pelaksanaan pendidikan. Termasuk bagaimana kualitas pendidikan Kota Bekasi, ya berapa persen yang dari 1,9 ini untuk sarana prasarana, untuk kualitas gurunya dan lain-lain. Jadi pisah-pisah lagi tuh ya. Itu urusannya Dinas Pendidikan masing-masing OPD pasti itu ngatur lagi. Nah, kalau untuk bedanya PAD dan APBD, Bun. Ini ada masyarakat yang masih bingung nih. Kalau postur APBD itu tahun 2025 itu ditargetkan 6,6 triliun. 6,6 triliun targetnya. Nah, 6,6 triliun ini posturnya terbagi menjadi
sekitar 4,1 itu adalah dari PAD. PAD itu pendapatan asli daerah. PAD dari mana? PAD antara lain dari pajak daerah, kemudian dari retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, juga lain-lain. Lain-lain itu pendapatan lain-lain ya, bunga dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah pendapatan transfer. Jadi kalau pendapatan asli daerah tadi yang saya sebut PAD, retribusi, pajak, itu dari daerah itu adalah 4,1. Nah, sisanya 2,3 itu dari pendapatan transfer. Dapat dari mana pendapatan transfer itu? Baik dari pemerintah pusat maupun dari transfer antar daerah, misalnya dari Provinsi Jawa Barat. Dari mana? Antara lain misalnya pajak kendaraan, ya bagi hasilnya. Dispenda itu ya. Kalau pajak kayak Samsat gitu ya termasuk ya. Jadi 6,6 triliun itu ya dari antara lain dari PAD dan dari pendapatan transfer. Kalau 2024 dan sebelumnya PAD Kota Bekasi berapa ngembang? Di bawah 4 triliun. Di bawah 4 triliun. Berarti targetnya 2025 4,1. Siap. Dan kalau untuk anggaran-anggaran ini biasanya gimana cara ininya sih Bun? Agar ini tercapai. Ya, agar inilah pentingnya. Nanti akan kembali ke masing-masing komisi. Komisi punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pencapaian pendapatan asli daerah PAD-nya itu sesuai dengan target. Kalau bisa kan melampaui ya, melampaui. Tapi oleh karena itu beberapa OPD-OPD yang punya potensi penghasil tertinggi biasanya itu akan menjadi concern bagi kami di tiap komisi untuk memastikan bahwa contoh misalnya PAD di apa ya yang penghasil LH misalnya, dinas LH itu masih bermitra dengan Komisi 2. Itu LH kan antara lain juga dinas yang penghasil juga dari pasar, kemudian juga dari apa namanya sampah. Ada bandek dari pusat dan lain-lain. Jadi, itu termasuk ya? Iya, bandek pusat artinya karena tadi ada pendapatan transfer, ada bandek di dalamnya. Nah ini kita pastikan kita mengawasi fungsi kontrol kita sebagai anggota dewan adalah fungsi kontrolnya, memastikan bahwa mereka memaksimalkan fungsinya dalam rangka untuk pendapatannya semakin naik. Demikian juga di pajak misalnya. Di pajak juga sama. UPTD di tiap kecamatan itu kan ada. Mereka punya tanggung jawab untuk memaksimalkan masing-masing dalam pencapaian target pajak daerahnya. Nah itu fungsi kontrolnya ada di komisi sesuai dengan mitranya masing-masing. Dan di Banggar kita memastikan mengawal mana OPD-OPD yang masih bisa maksimal nih sampai akhir tahun. Sekarang kita masuk ke triwulan ke-4 ya. Bulan November, Desember itu sudah akan berakhir. Nah kita panggil juga seberapa yang mampu ditargetkan sampai akhir tahun ini. Untuk OPD. Betul, OPD penghasil tadi. Makanya kemarin kita juga sempat melakukan uji petik di Bapenda. Itu kita pastikan ada beberapa misalnya ya, contoh ada piutang pajak yang jumlahnya nggak sedikit, gede, sekitar berapa triliun kemarin? Nah, sekitar satu lebih. Kira-kira Bapeda itu mampu berapa persen mencapai target untuk piutang itu bisa terbayar. Nah, alhamdulillah ada sekitar 600 miliaran yang mampu bisa 68 atau berapa kemarin. Pokoknya mereka mampu juga bisa kejar target meskipun belum maksimal 100%. Karena bisa jadi ada beberapa pajak-pajak yang seharusnya sudah terhapus tapi belum terhapus, jadi masih gantung itu ininya statusnya. Kayak misalnya ternyata tokonya sudah tutup ya, usahanya sudah nggak jalan, atau rumahnya ternyata sudah diambil alih karena sudah dijual sehingga PBB-nya nggak, ini contoh aja. Nah kalau untuk PAD nih, untuk pendapatan asli daerah nih, berarti kan OPD nih ya. Berarti ada nggak sih, ini kan Kota Bekasi sudah kota termewah kedua nih infonya nih ya, se-Indonesia nih ya. Sejauh Barat ya. Di Jawa Barat. Mudah-mudahan se-Indonesia. Coba kita lihat bagaimana perkembangan Kota Bekasi itu begitu masif sekali ya.
orang para investor itu tertarik ke Kota Bekasi. Saya yakin ini pasti didukung oleh pemerintah yang birokrasinya kondusif lah, memberi kepastian kepada para investor yang mau hadir di Kota Bekasi, diberi fasilitas untuk pengurusan misalnya izin dan lain-lainnya dipermudah gitu ya, sehingga mereka lebih tertarik. Dan ini menjadi potensi ketertarikan investor datang ke Indonesia antara lain karena datang ke Kota Bekasi karena memang kota ini di samping penyangga ibu kota adalah juga termasuk kota dengan tingkat pendapatan masyarakatnya juga yang semakin baik. Dilihat dari misalnya penganggurannya juga semakin turun, tingkat kemiskinannya semakin turun dan potensi untuk hidup dalam jangka panjang juga semakin baik. Kenapa? Karena tingkat kesehatannya semakin baik. Contoh UHC kita lebih dari 100% menurut Dinas Kesehatan. Itu artinya hampir seluruh masyarakat Kota Bekasi sudah tercover oleh proteksi kesehatannya, baik yang dibiayakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, misalnya lewat BPJS PBI. Nah, inilah yang mungkin di beberapa investor, baik investor lokal maupun investor dari luar, yang mereka tertarik untuk hadir di Kota Bekasi. Kita lihat banyak pengembang-pengembang perumahan, banyak pusat-pusat publik yang hadir dengan begitu luar biasa. Sebentar lagi Pakuan besok ya akan grand launching. Udah jadi itu ya? Ya, dan katanya infonya itu merupakan gedung tertinggi ya di Kota Bekasi, ada berapa lantai? 30 towernya, ada 4 tower, ada 39 atau berapa lantai. Artinya ini menunjukkan bahwa mereka memang para investor ini punya progres bagi Kota Bekasi, berharap bahwa ini kota memang mampu menjadi kota metropolitan. Jadi kota inceran ya. Iya, kota inceran. Nah, ini pengaruh nggak sih? Masih penarik, masih berkaitan dengan ini. Pengaruh nggak sih dari IKN ini? Kan Jakarta udah bukan ibu kota nih. Nah, pengaruh nggak investor lari? IKN kejauhan kali. Kejauhan ya. Lebih pada ketertarikan investor ini karena tadi daya dukungnya. Daya dukungnya. Sekarang penduduk juga, jumlah penduduk nambah terus. Jumlah penduduk sekarang 2,7 ya kurang lebih, dan didukung oleh fasilitas yang semakin baik ya. Dan ini konsen pemerintah juga bagaimana agar seiring dengan kota majunya Bekasi ini, tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga harus. Nah, Bu Evi sendiri di Kota Bekasi udah tinggal dari sejak tahun berapa? Ini sudah menjadi di samping kota kelahiran tentu ya. Bayangin saya dari Pekalongan umur 17 ya, kuliah di Jogja, kemudian balik saya masuk di Kota Bekasi itu tahun 1994. 94. Bayangin. Itu gimana, Bun? 40 tahun. Udah. Pandangan Bunda sendiri, Kota Bekasi perubahannya gimana? Dulu kayak gimana gitu? Pasti sangat berbeda lah. Jauh ya? Berbeda. Indikatornya apa? APBD-nya aja udah semakin tinggi ya. Ini kan udah benar-benar jadi kota ini ya, metropolitan yang gimana? Potensi ini indikator kesejahteraannya makin meningkat itu dilihat dari indikator para wajib pajaknya itu taat membayar pajak. Makanya potensi penghasil PAD terbesar di Kota Bekasi adalah dari pajak. Pajak daerahnya. Pajak daerahnya, siap. Pajak daerahnya baik PBB maupun pajak restoran, pajak hiburan. Kotanya makin masif dengan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga semakin baik. Kalau mall dibangun nggak ada yang datang ya nggak bisa juga artinya ini menunjukkan tingkat trafficnya, pusat-pusat belanja di simbiosis mutualisme pusat distriknya bisnis lah Kota Bekasi itu kan sekarang udah luar biasa ini bagian dari PAD-nya kan PAD-nya jadi naik banget kalau ada pengembang baru. Untuk Dinas Pariwisata, untuk hiburan malam dan yang lainnya itu gimana, Bun? Potensi bagus nggak? Tertinggi nggak? Kalau
Kalau tertinggi PAD-nya dari pajak daerah. Pajak daerah. Pajak daerah antara lain ya diambil dari tadi, pusat hiburan juga, restoran, hotel, ya kemudian apa namanya PBB, pajak kendaraan dan lain-lain. Itu tadi tentu kan bagiannya ya? Adalah. Ya, karena kan makin investor masuk, otomatis tempat hiburan nambah nih, ya kan. Tadi kan Bunda juga bicara soal transparan bisnis. Salah satunya itu BUMD terkait nggak, Bun? Bukan. Jadi pendapatan daerah itu tadi kan ada dua unsurnya, dari PAD, PAD pendapatan asli daerah, dan yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu dari pemerintah pusat, dari APBN dan APBD provinsi. Gitu, Mas. Nah, kalau untuk bisnisnya Kota Bekasi, BUMD ya. BUMD, coba kita. Ya, kalau bicara, ya kadang kalau bicara BUMD juga ya plus minus ya. Ada BUMD yang runningnya bagus nih. Bisnisnya visible. Kalau bisnis itu kan harus visible. Bisnis untung itu kalau visible. Kalau bisnis itu nggak visible, nggak untung, bangkrut, udah tutup. Idealnya kan begitu, itu namanya bisnis. Tapi ini kita kan berbicara terkait ini bisnis yang dimiliki pemerintah. Yang dimana di dalam BUMD itu ada banyak warga Kota Bekasi yang bergantung pada BUMD, ya kan? Jadi kadang si malakama juga ini mau ditutup, di sini ada banyak ada banyak warga Bekasi yang bergantung nih pada kerja di situ. SDM-nya di situ. Ya, makanya di Banggar itu kita selalu memantau, kontrolnya adalah bagaimana mereka harus mampu bisa memaksimalkan bisnisnya agar bisa untung. Nah, kalau untuk BUMD ini wawasan sedikit nih. Itu BUMD itu dimodalin awalnya oleh BUMD itu kan badan usaha milik daerah. Jadi antara lain modalnya adalah dari APBD. Betul. Yang tadi 6,6 triliun. Ya, antara lain. Yang itu ya. Dimodalin terus nanti BUMD itu ngelola sendiri. Iya, betul. Dan nanti ada bagian yang harus masuk menjadi pendapatan asli daerah. Jadi ada persentase yang harus di-store ke PAD. Siap. Berarti dapat lagi dari BUMD. Oh iya. Tapi kalau BUMD-nya nerima terus, itu namanya sosial, bukan bisnis. Nah, itu dia, makanya di Banggar kita minta pada semua BUMD untuk memberikan bisnis plan-nya. Agar jelas nih, mereka dikasih misalnya 5 miliar. 5 miliar itu mau buat apa? Kira-kira berapa persen yang bisa kembali ke pemerintah? Berapa? Untuk menjadi pendapatan pemerintah. Jadi kan harus jelas. Ini bisnisnya bagus nggak? Kalau visible ya kita support, dibantu lagi. Modalnya ditambah lagi. Yang visible dan menguntungkan tentu selain BPR Patriot. Kemudian ada Sinergi, ada juga Tirta Patriot. Itu yang potensi bagus saat ini. Kalau yang Perumda, PDAM ya. Oh, yang Perumda itu ya. Oh, siap. Nah, kalau untuk di anggota dewan nih ada nggak sih wacana atau pembahasan tentang misalnya nambah BUMD? Misalnya ada nih, suatu bisnis bagus nih yang baru nih bisa jadi BUMD, ada nggak sih? Ya, itu tergantung kebutuhan sebenarnya, tergantung kebutuhan. Kalau dikiranya memang diperlukan ya kenapa tidak? Karena menurut saya ada banyak potensi juga yang bisa dijadikan bisnis. Kayak tadi yang saya ceritakan, persatuan sepak bola nih, Persipasi, kenapa sih nggak kalau mau besar? Hadirkan investor, jadikan itu bisnis. Bisa ya, jadi Perseroda misalnya. Betul. Kan? Karena itu ada iklan masuk ya. Ada iklan masuk, ada pembinaan, ada anggaran yang bisa ini.
Jadi memang benar-benar dikelola dengan profesional. Profesional. Termasuk sampah bisa juga, Bun? Oh iya, termasuk sampah juga. Bisa juga. Sampah itu kan punya nilai ekonomis tinggi. Kan pemerintah dulu pernah juga melakukan audiensi di Cina ya, kalau nggak salah ke China dalam rangka untuk belajar terkait pengelolaan sampah. Kenapa nggak dibawa ke Bekasi misalnya? Dan itu dijadikan punya nilai ekonomis tinggi. Kalau mau dijadikan perusahaan, kenapa tidak? Yes. Cuma ada beberapa jenis. Hari ini kita di Komisi 2 baru RDP dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kita juga baru dengar bahwa ternyata ada beberapa jenis limbah yang tidak bisa dikelola oleh Kota Bekasi karena itu kewenangannya di pusat. Misalnya limbah cair, itu contoh. Jadi nggak semua ya sifatnya limbah tadi bisa dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi. Ada yang memang ranahnya kewenangannya ada di pusat. Siap. Limbah cair contohnya? Limbah cair contohnya apa? Ya banyak limbah cair. Nggak usah lah. Oke, limbah cair lah ya. Itu. Nanti diincong. Iya, nanti dibuang. Nanti dibuang. Oke, Bun. Untuk limbah cair. Oke, Bun. Nah, ini kan tadi omsetnya nih ya dan pengelolaan. Nah, kalau untuk penarikan nih, kembali ke penarikan. Berarti ada dong OPD. Tadi kan BUMD yang terbaik potensinya untuk PAD. Nah, ada nggak OPD yang terbaik untuk menarik PAD atau APBD? Ya, itu tadi dari sektor ya? pajak, sektor pajak, dan kemudian juga ada maksudnya ada poin plusnya nih buat OPD terbaik, dapat nih reward, apresiasi, itu ada ya? Apresiasi lebih ke eksekutif ya, bahwa setiap OPD itu punya target. Ukurannya kan kinerja. Kinerjanya dilihat dari mana, sejauh mana target itu mampu dia capai, ya kan? Sehingga seringkali di eksekutif itu punya target yang kadang targetnya minimal. Kenapa? Karena kadang ada rasa pesimis yang ini yang kita selalu dibanggar itu, ini ada OPD yang bisa maksimal, kenapa targetnya minim gitu. Ini yang seringkali kita coba diskusikan dengan teman-teman di perangkat daerah, Pak Sekda dan jajarannya TAPD, itu memastikan bahwa sebenarnya OPD yang bisa bertarget tinggi, kenapa tidak bertarget biar hasilnya maksimal? Karena di lapangan tidak terlepas kendala ya. Sehingga kadang kita mesti kemarin kita sepakat sebenarnya targetnya kita naik 10%, tapi kenyataannya Pak Sekda dan jajarannya nggak berani pasang target naik 10%, gitu. Maksimal 5%. Maksimal naik 5% dari target minimal. Oh gitu, siap. Kendalanya kalau pantauan Ibu nih misalnya, ada nggak cerita-cerita dari Pak Sekda atau apa sih kendalanya gitu? Kendala di lapangan tuh tentu banyak ya. Contoh kenapa misalnya dari sisi pajak daerah itu, pajak daerah sih udah lumayan ya. Tapi ada juga beberapa OPD yang kayak tadi piutang pajak tinggi. Tapi kenapa? Dan itu dari tahun ke tahun loh. Ada juga yang tahun 2013, 2010 itu yang masih gantung di situ. Itu sebuah perusahaan atau gimana? Ya, macam-macam. Macam-macam. Ada perumahan, ada sektor rumah tangga, ada sektor perusahaan juga gitu. Jadi masih utang pajak gitu ya? Ya, padahal kan sebenarnya ada juga yang seharusnya sudah dihilangkan karena memang sebenarnya sudah nggak ada itu, unit usahanya udah nggak ada contohnya. Siap. Tapi masih gantung sebagai tercatat di piutang. Sebagai piutang itu berarti kan pendapatan daerah yang tertunda yang belum belum masuk gitu. Nah ini seharusnya di lapangan diupdate gitu ya. Kita usulkan untuk mereka sungguh-sungguh melakukan updating data terkait dengan piutang contohnya. Yang sudah nggak bisa ya udah dihapus gitu yang bisa dimaksimalkan selain itu sebenarnya tetap di sektor pajak restoran. Di Kota Bekasi itu kan karena begitu pusat kegiatan bisnisnya itu banyak sekali. Dan hampir semua di setiap sentral kegiatan bisnis itu pasti ada restoran. Artinya pajak restoran itu di Kota Bekasi harusnya bisa maksimal. Nah ini yang kita dorong agar UPTD ini bisa maksimal loh sebenarnya. Di masing wilayah, misalnya Bekasi Selatan itu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, sekarang Bekasi Utara sudah juga makin. Dulu kan Bekasi Utara nggak dilirik. Ada Pengembang baru. Dengan konsepnya one stop shopping misalnya, orang mau butuh apa-apa di situ. Itu kan
jadi nilai ekonomisnya tinggi, NJOP-nya naik kan daerah situ ya nggak? Naik betul, itu kan, Bekasi Utara ya. Iya, jadi yang seperti itu ini udah banyak tuh perumahan-perumahan udah rame lah di sana sekarang. Artinya saat OPTD di Bekasi Utara harusnya juga bisa lebih maksimal karena sekarang di situ ada pengembang besar dengan pusat bisnis yang juga berkembang. Nah itu yang kita mencoba untuk mengumpulkan seluruh OPD penghasil agar bisa lebih maksimal sampai akhir tahun ini, insya Allah. Siap. Boleh Bun kasih pandangan sedikit ke masyarakat tentang APBD atau PAD atau pajak gitu kan? Boleh kasih pesan-pesan sebagai kalau yang pertama, karena kita apresiasi pada seluruh masyarakat Kota Bekasi yang dengan taat membayar pajak, karena salah satu pendapatan terbesar pemerintah Kota Bekasi adalah dari pajak daerahnya. Tentu kita apresiasi dan harus juga linear dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah punya kewajiban untuk melayani pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar bagi warga Kota Bekasi agar bisa lebih maksimal. Contoh apa yang harus dilakukan? Pajak daerahnya makin meningkat, maka layanan dasarnya juga harus meningkat. Kesehatan, infrastrukturnya harus dilengkapi. Seluruh kecamatan itu harus punya puskesmas. Seluruh kelurahan harus punya puskesmas, ya. Dan kemudian rumah sakit tipe D-nya juga harus ditambah lagi. SMP, demikian juga pendidikan. Nah, ini harus dirasakan. PAD-nya naik. Kebutuhan dasar masyarakatnya harus lebih maksimal juga. Infrastruktur sekolahnya juga harus ditingkatkan. Sekolah-sekolah wilayah yang belum punya sekolah negeri harus dibangun USB-nya, unit sekolah barunya. Insya Allah seiring dengan kenaikan PAD itu juga akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Amin ya Allah, alhamdulillah. Oke, itu seperti yang kita ketahui, ada kewajiban, ada hak. Nah, masyarakat sudah menunaikan kewajiban, nanti kita kulik tentang haknya dengan parlementaria selanjutnya dengan komisi yang lain. Tentu dengan sesuai dengan haknya apa, misalnya banjir atau pembangunan atau SMP, nanti kita kulik selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu. Terima kasih Bu Evi, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aye. Aye juga.